Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video presentasi saya dengan judul Analisa Kehilangan Tekanan Fluorine Phase ke Separator dengan metode Lockhart-Martinelli menggunakan software SolidWorks dan software iSpan ISIS. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai kehilangan tekanan, parameternya apa saja, dan juga mengapa bisa terjadi kehilangan tekanan, serta cara simulasi software ISIS dan software SolidWorks. Baiklah, next selanjutnya. Nah, di sini terdapat outline yang dimana outline-nya ada pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab, atau juga sharing session. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini terdapat Fishbone atau salah satu penyebab utama terjadi pressure drop, di mana pertama ada environmental, yaitu suhu lingkungan atau ambient temperature ini, jika terlalu tinggi atau terlalu dingin, maka bakal mengaruhi pressure drop-nya juga. Terus penempatan equipment, yaitu ada teeth, beam, pop, dan juga loop atau juga pipa belokannya di sebuah pipa jaringan, maka pressure drop-nya juga ini akan mengaruhi. Terus ada human error atau operatornya yang lalai dan juga pekerjanya ini tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Terus yang terakhir ini ada material, diameter, dan juga roughness. Jika semakin besar diameter, maka juga semakin besar juga pressure drop, dan juga roughness atau kasaran ini juga akan mempengaruhi. Nah, untuk kehilangan tekanan ini salah satu contohnya ini ada homogeneous, Harrison-Preston, Lockhart-Martinelli. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah metode Lockhart-Martinelli. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada metode Lockhart-Martinelli. Mengapa alasan saya menggunakan metode Lockhart-Martinelli? Karena ini cocok untuk pipa aliran dua fasa. Terus juga ini dikategorikan sebagai separated flow model. Dan untuk softwarenya menggunakan software Aspen HYSYS karena mampu memodelkan suatu sistem proses secara detail dan juga software SolidWorks yang memiliki kemampuan membuat model 2 dimensi dan juga 3 dimensi dalam aliran. Terus untuk flowchart-nya ini, pertama saya melakukan studi literatur atau referensi yang bisa diambil di perpustakaan atau buku-buku, dan juga Google Scholar misal contohnya, dan mengumpulkan data di lapangan atau di kantor atau di perusahaan, melakukan perhitungan data di menggunakan metode Lockhart-Martinelli di buku Ibu Neni, terus melakukan simulasi software HYSYS dan SolidWorks, melakukan perbandingan data aktual dan metode Lockhart-Martinelli dan juga softwarenya, terus cek kembali data perhitungan yang telah dihitung tadi, dan juga yang telah disimulasikan softwarenya. Terus melakukan analisa kehilangan tekanannya, misal kayak penyebab kehilangan tekanannya apa, terus juga bagaimana cara mensimulasikan software tersebut. Oke, next selanjutnya ini. Nah, untuk gambar kasarannya ini, untuk aliran pipa ini, saya menggunakan dua jenis pipa, yaitu pipa 12 inch dan juga pipa 18 inch. Untuk pipa 12 inch ini hanya pipanya ini hanya lurus saja, sedangkan 18 inch ini, pipanya ini ada elevasinya dan juga ada fittingnya. Nah, untuk schedule pipa 12 inch ini terdapat diameternya, ada diameter dalam dan diameter luar, terus juga wall thickness-nya. Nah, untuk websitenya ini ada dicantum di sini. Terus untuk luas penampangnya ada sebesar 0,07 meter persegi, tekanannya ini sebesar 12,16 bar. Oke, next selanjutnya. Mencari entalpi. Nah, untuk entalpinya ada entalpi steam, liquid, volume spesifik, viskositas, densitas. Nah, ini bisa dicari di website atau juga di buku Zarok Watson tahun 2010. Lalu mencari uap atau drainase-nya ini sebesar 20,8%. Terus untuk jaraknya dengan ukuran pipa 12 inch ini sebesar 20 meter. Dan untuk mass flow-nya tersendiri ini 174,60 ton per hour. Oke, next selanjutnya. Nah, untuk roughness-nya tersendiri ini, saya menggunakan jenis carbon steel, yaitu nilainya sebesar 0,05. Lalu setelah dapat data-data atau perhitungan nilai-nilainya ini, lalu dimasukkan ke data Excel-nya. Terus, nah, menghitung superficial liquid steam, terus Reynolds number-nya, friction factor liquid and steam-nya,
Nah, ini bisa rumusnya dicari di buku Saptaji tahun 2001. Terus untuk memasukkan rumus-rumusnya ini bisa input ke Microsoft Excel. Oke, next selanjutnya. Nah, menghitung pressure loss liquid dan steamnya, terus menghitung X, menghitung C pengalih dua fasa, dan juga menghitung liquid dan steamnya. Lalu menghitung kehilangan tekanan dua fasa. Nah, untuk kehilangan tekanan totalnya ini sebesar 756,26 Pascal. Terus dikonvertkan menjadi bar sebesar 0,007%. Kecil. Karena hanya pipa lurus saja. Nah, untuk pipa 18 inch ini sama kayak yang sebelumnya di pipa 12 inch, caranya sama, mencari diameternya, terus luas penampangnya, tekanannya ini juga nilainya sama, diameternya ini tapi beda. Terus entalpinya ini juga sama, dryness-nya juga sama, jaraknya ini beda sebesar 30 meter, terus mass flow-nya ini juga sama, terus roughness-nya juga sama, lalu lanjut ke input data ke Excel. Nah, ini menghitung kecepatan superficial liquid dan steam-nya, terus menghitung Reynolds number-nya, dan menghitung friction factor liquidnya. Lalu menghitung pressure loss liquid dan steam-nya berapa, menghitung X-nya, menghitung pengalih dua fasanya. Untuk pengalih dua fasanya ini sebesar 20, yang dimana turbulen. Terus menghitung liquid dan steam-nya, terus menghitung kehilangan tekanan dua fasanya sebesar 0,014 bar, terus menghitung kehilangan tekanan ke arah fitting sebesar 0,1 bar, menghitung jumlah total dari 12 inch, terus juga 18 inch tadi sebesar 0,12 bar. Nah, untuk Lockhart Martinelli ini, nilai pressure loss-nya ini 0,12 bar. Sedangkan data aktualnya ini 0,14 bar. Jadi, error-nya ini sangat kecil banget, 0,07%. Dengan menggunakan metode Lockhart Martinelli. Oke, next selanjutnya melakukan simulasi software HYSYS. Nah, untuk di sini, ini merupakan hasil dari simulasi software HYSYS sendiri, yang dimana pressure awalnya ini sebesar 12,16 bar, sedangkan pressure keluarannya ini 11,58 bar. Nah, dari simulasi tersebut ini, terdapat deviation error-nya. Nah, untuk software HYSYS sendiri ini, dia 0,6 bar, sedangkan data aktualnya ini 0,14 bar. Jadi, error-nya ini 3,2%. Ini sebenarnya udah sangat bagus nilainya. Tapi, dari analisa saya, mengapa bisa mendapatkan error sebesar 3%? Dikarenakan untuk jarak per section alatnya ini atau equipment ini sebenarnya nggak ada. Jadi kemungkinan untuk errornya juga ini bakalan ngaruh. Nah, untuk simulasi software SolidWorks ini yang sudah saya jelaskan bahwa ini bisa melakukan pemodelan 2 dimensi dan juga 3 dimensi seperti gambar di dalam PowerPoint ini merupakan flow aliran pipanya. Untuk 12 inci seperti ini dan 18 inci ini terdapat elevasi, fittingnya, valve-nya. Sebenarnya di sini harus ada valve-nya juga, tapi karena tidak ada equipment peralatan yang ada di software SolidWorks. Nah, untuk deviation error software SolidWorks ini sebesar 0,9 bar dan untuk aktualnya 0,14 bar. Jadi untuk errornya 5,8%. Nah, kenapa 5,8%? Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini tidak terdapat equipment seperti software HYSYS. Seperti equipment-nya itu, valve-nya nggak ada di sini. Oke, next. Selanjutnya ini terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi untuk penelitian kehilangan tekanan ini sebenarnya banyak disebabkannya. Yang pertama ada roughness, elevasi, akselerasi, diameter pipa, tipe dan pola aliran, gesekan friction atau fitting. Nah, untuk yang tadi, yang roughness tadi yang udah saya jelasin, kalau misalnya roughness-nya besar, maka gesekan atau fixture di pipanya ini juga bakal makin besar. Dan juga pressure loss akan bisa makin besar juga. Nah, untuk nilai-nilai error yang udah saya sebutkan tadi sebelumnya.
sebesar 0,07% untuk Lockheed Martinelli, kalau Solidburn 5,8%, kalau Aspen Hysys 2,27%. Nah, ini merupakan sharing session-nya. Oke, next selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.